Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa hamdan lillah amma ba'd. Sahabat AA, jumpa lagi dengan saya Asep Anom di channel dakwah Asep Anom TV. Saya doakan semoga sahabat AA dimanapun semuanya, semoga hidupnya barokah, rezeki berlimpah, doa-doa diijabah, putra putri soleh solehah. Yang belum menikah semoga segera menikah, dan yang sudah nikah syukur-syukur istrinya nambah solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini AA akan membahas tentang boleh berbuat maksiat asal apa asalnya itu kita akan bahas nanti, tentu setelah sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dag. Sahabat AA, dulu Ibrahim bin Adham pernah ditanya oleh seorang anak muda. Ini dijelaskan dalam kitab Tawwabin. Kata anak muda itu, "Wahai Tuan Syekh, saya ini anak muda. Hobi saya maksiat. Hobi saya berbuat dosa. Hobi saya durhaka kepada Allah. Kira-kira boleh nggak saya maksiat kepada Allah?" Kata Tuan Syekh, boleh. Bebas. Mangga silahkan. Kamu mau berbuat dosa kepada Allah, mangga. Mau maksiat kepada Allah, silahkan. Mau durhaka kepada Allah, mangga. Asal 5 syarat ini harus sanggup kamu penuhi. Yang pertama, kamu boleh maksiat kepada Allah asal kamu tidak makan rezekinya Allah. Nah sahabat AA, kira-kira di muka bumi ini ada nggak makhluk Allah yang tidak makan rezekinya Allah? Sementara dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini yang tidak dikasih rezeki sama Allah. Rezeki mereka semuanya di tangan Allah. Bukan di tangan hansip, tapi di tangan kita. Artinya tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak makan rezekinya Allah. Nah kalau misalnya kita yakin, kita percaya bahwa tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak memakan rezekinya Allah, masih mau maksiat juga kepada Allah. Nah itu namanya orang begitu disebutnya sungguh terlalu. Nah itu yang pertama. Syarat yang kedua, kata Tuan Syekh Ibrahim bin Adham, boleh kamu maksiat kepada Allah, boleh kamu durhaka kepada Allah, boleh kamu melanggar aturan Allah, asal kamu tidak tinggal di bumi Allah. Sahabat AA yang tinggal di Jakarta, kira-kira itu buminya siapa? Sahabat AA yang tinggal di Bandung, itu buminya siapa?
Yang tinggal di Papua itu buminya siapa? Yang tinggal di Sumatera buminya siapa? Tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang bukan bumi Allah. Semuanya tempat di muka bumi ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Hanya kepunyaan Allah, hanya milik Allah seluruh yang ada di bumi dan di langit. Nah, kalau kita yakin, kita percaya bahwa tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang bukan buminya Allah, lalu kita masih berani berbuat maksiat juga kepada Allah, itu namanya sungguh terlalu. Oh, yang kedua, syarat yang ketiga, kata Syekh Ibrahim bin Adham, boleh kamu maksiat sama Allah, boleh kamu durhaka kepada Allah, boleh kamu berbuat dosa kepada Allah, asal syarat yang ketiga, maksiat, ketika kamu berbuat maksiat, Allah pastikan tidak melihat kamu. Kira-kira ada nggak tempat di muka bumi ini yang lepas dari pengawasan Allah? Sementara Al-Quran sendiri mengatakan, wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dengan urat leher kita sendiri, kalau urusan pengawasan, lebih melekat pengawasannya Allah. Allah itu lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita sendiri. Artinya pengawasan Allah itu sangat tajam. Kalau sekarang kita bisa hati-hati masuk ke suatu tempat karena melihat ada pengumuman, tempat ini diawasi oleh CCTV. Kalau CCTV yang itu ada errornya, ada salahnya, ada kreditnya. Tapi kalau CCTV-nya Allah, pengawasannya Allah, siapa yang bisa lepas dari pengawasan Allah? Tidak ada. Kalau kita meyakini bahwa tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang lepas dari pengawasan Allah, ternyata kita masih berani berbuat maksiat juga, itu namanya sungguh terlalu. Yang keempat, kata Syekh Ibrahim bin Adham kepada anak muda tadi, boleh kamu maksiat sama Allah, boleh kamu durhaka kepada Allah, asal ketika kamu nanti mati didatangi oleh malaikat Israel, kamu bisa nego kepada Israel supaya umurnya ditangguhkan, tidak dicabut saat itu. Kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa, sahabat A. Kenapa? Sebab Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, kepastian kematian sudah datang, maka tidak ada seorang pun makhluk di muka bumi ini yang bisa menghindar dari kematian itu. Walaupun dia masuk ke dalam kamar, di dalam kamarnya itu ada lemari, kita masuk ke dalam lemari itu, di dalam lemari itu ada peti, kita masuk ke dalam peti itu untuk ngumpet menghindar dari malaikat Israel, kita tidak bisa melakukannya. Dan ketika Israel sudah datang, tidak sedetik pun kita bisa menghindar dari itu. Kalau kita meyakini bahwa tidak mungkin kita ini bisa menghindar dari kedatangan Israel untuk mencabut nyawa kita, lalu kita masih berani berbuat maksiat juga, itu namanya sungguh terlalu. Dan terakhir yang kelima, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kamu boleh silahkan berbuat maksiat, kamu bebas melakukan apa saja kemaksiatan yang kamu suka, asal ketika nanti kamu akan dilempar oleh Allah ke dalam neraka,
karena dosa-dosa kamu yang belum ditobatin kepada Allah, bahwa tidak mungkin kita menghindar dari kejaran malaikat Zabaniyah kelak, lalu kita masih berani berbuat maksiat juga. Itu namanya sungguh terlalu. Oleh karena itu, maka dengan kasih sayangnya Allah, Allah menurunkan taubatnya untuk kita. Allah buka pintu taubat yang selebar-lebarnya untuk kita. Tidak ada satu orang pun manusia yang dicintai oleh Allah yang tidak punya masa lalu. Tidak ada seorang pun manusia yang brengsek tidak punya masa depan. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama di hadapan Allah untuk menjadi orang yang terbaik. Apapun latar belakang dia, siapapun dia, semuanya punya kesempatan yang sama. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat AA. Itulah saja tausiah kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas subrekannya. Jangan lupa like, comment, and share. Semoga menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.